Aja. Oke, mohon izin saya buka secara formal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada webinar pre-event menuju ARIA, AI Rising Innovator Academy by Elevated Indonesia, yang rencananya akan dilaksanakan programnya selama 2 minggu ke depan sampai akhir bulan nanti gitu. Dan ini menjadi rangkaian pembuka sebelum kita masuk ke sesi mentoring intensif seperti itu teman-teman. Nah mungkin di sini juga ada teman-teman yang baru bergabung juga. Aku ucapkan selamat datang. Aku lihat beberapa di sini teman-teman baru ya, pertama kali untuk join di programnya Elevated Indonesia gitu. Oke, pada malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik tentunya, yaitu Kak Semli. Teman-teman pasti udah kenal ya, udah kenal kan ya? Yang nggak kenal, kenalan dulu nanti ya teman-teman. Nah, satu nanti malam ini akan ada 2 sesi ya. Sesi pertama bersama Kak Semli dan sesi kedua nanti bareng sama Kak Nana seperti itu. Oke, karena Kak Semli sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin Kak Semli boleh nih menyapa teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam-malam, malam-malam. Ketik satu kalau suara keras, ketik dua kalau kekerasan, ketik tiga kalau kekecilan. Keras Oke, banget ya. instruksinya sangat banyak nih. Hmm, Gimana ya cara kecilin suara ya? Satu dua. Oke deh, mungkin solusinya kalau kekerasan, kecilin volume kalian. Iya benar, benar. Aku pakai headset tapi aman kok, Aman ya? Oke, oke, aman. oke. Jelas berarti ya. Ini gimana, Oke, Ginan? Langsung saja kah? oke, mungkin dari Semli kalau misalnya mau langsung boleh banget bisa langsung masuk ke Oke sesi deh. materi aja. Oke, waktu Oke dan deh, kita tempat masuk ya. aku persilakan untuk Semli. Thank you Thank you, teman-teman. Ginan. Thank you. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Apa kabarnya? Tuliskan di kolom komentar bagaimana kabarnya. Dan kita nggak materi sih. Kita sharing-sharing singkat. Profesor Samueli, STMT, BN, dan lain-lain. Nggak ada. Jadi kita sharing-sharing aja teman-teman. Ini open group discussion, open forum discussion. Kalau kalian mau nanya-nanya juga bebas banget. Dan langsung saja deh, karena waktunya juga cukup singkat ya di sini. Aku cuma diberikan waktu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Langsung saja ke sini. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini aku diminta untuk sharing nih ke teman-teman semuanya tentang bagaimana tips akademik sukses kuliah di akademik dan non akademik. Kayaknya teman-teman semuanya di sini ada apa sih? Aku penasaran nih teman-teman semuanya masih SMA semester 1 atau semester 3. Coba ketik di kolom chat biar aku relate nih sama kalian, biar sharing-sharingnya lebih lancar. Kalian semuanya ini apa? Start apa? Semester 3, semester 7. Oh my God. 3, 7. Oh, 3, 5. Wow, sama nih, kita semester 5. Jadi relate ya, relate. Semester 3. Nice, nice, nice. Wow, wow, wow. Oke, ada. Kalau ada SMA, boleh banget nih. Langsung meluncur ke kolom chat. Kak, aku masih SMA nggak? Oke, kayaknya semuanya di sini kuliah ya, teman-teman semuanya. Jadi, kalian relate banget deh sama topik kita kali ini. Tapi biasanya, biar, SMP, mantap kita. Jadi, biasanya sebelum mulai itu aku kayak mau seru lagi. By the way, aku mau nanya dulu nih. Kalian pernah webinar aku sebelumnya di tempat lain? Let's say itu webinar sukses kuliah atau webinar share. Belum, belum, belum.
Mantep banget. Nah, buat yang ada, kalau first time, tenang aja. Aku bakalan memberikan kalian pengalaman first time yang terbaik. Dan kalau yang sudah ada, tenang aja. Ini bakalan ada ilmu baru lagi, teman-teman. Jadi hari ini aku akan membahas tentang tips sukses kuliah, akademik, dan non-akademik. Sebelumnya, biar kita sama-sama asik nih. Sama-sama asik, kita main games dulu yuk. Asik. Nah, jadi kan kalian ini tadi bervarian. Ada yang semester 1, 3, 5, bahkan ada yang 7. Kalian pernah dengar nggak game ini? Never have I ever. Never have I ever. Enggak, tapi pengen kalian ramein di kolom chat. Gimana sih pengalaman kalian tentang never have I ever yang akan aku tanya? Langsung copy paste jawaban dari ChatGPT waktu kuis online. Wah, pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah? Pernah nggak pernah? Never. Mantap banget. Never, never, never. Ever 24/7. Luar biasa ya. Jadi menurut kalian nih, kalau copy paste jawaban GPT itu benar nggak sih? Boleh nggak sih? Ever, ever. Nah, paraphrase tipis-tipis kak, asik banget nih. Kayaknya kebanyakan ever ya. Boleh sih buat referensi jawaban. Nah, bener banget. Kayaknya kalian udah pada pintar-pintar ya. Jadi, kalau kalian mau nanya kuis online di ChatGPT, enggak. Aku pribadi menyarankan ya, boleh banget. Tapi jangan copy paste full. Kalian pelajari apa yang ada di ChatGPT, begitu. Tapi kalau misalnya ada instruksi, oh nggak boleh cari di internet, itu nggak boleh ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Lanjut ke ngerjain tugas 1 jam sebelum deadline. Never have I ever tugas 1 jam sebelum deadline. Siapa nih yang deadlineer? Wow, wow, wow. Never, never, never nih kayak aku nggak sih? 10 menit sebelum deadline, tapi nggak boleh deadline. Kalau ujian susulan, gas. Pernah semakin dekat deadline semakin lancar. Bener sih, ada adrenalin boost gitu nggak sih? Ngerjain tugas 1 jam sebelum deadline. Tapi Kak, boleh nggak ngerjain tugas 1 jam sebelum deadline? Aku tidak merekomendasikan ya teman-teman. Aku bahkan tipe orang yang tugas langsung kerjain hari itu juga, malam itu juga. Karena apa? Karena ngapain ditunda kalau misalnya bisa dikerjain langsung. Gitu. Lanjut, lanjut. Never have I ever. Nah, bertemu dengan someone special di organisasi atau kepanitiaan. Apakah kalian sudah bertemu dengan someone special? Aku di sini nggak bilang pasangan loh, teman-teman. Teman spesial ini bisa jadi teman belajar, teman naik gunung, teman main games, teman apa kayak gitu. Bukan teman pasangan, beda, beda. Kalian mikirnya jangan langsung ke sana gitu. Nah, berawal teman kepanitiaan jadi HTS. Asik, asik. Kayaknya di sini banyak juga ya yang pernah bertemu sama spesial di organisasi atau kepanitiaan. Masih kasih. Boleh nggak Kak? Ya boleh-boleh aja sih. Itu salah satu privilege-nya lah. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Never have I ever terus kepanitiaan sampai tidur di sekre. Ini kurang culture kalau nggak tidur sampai tidur nggak tidur di sekre gara-gara kepanitiaan. Kurang culture. Never ya. Kayaknya kurang jauh nih main kalian nih. Never Kak, aku mahasiswa kupu-kupu. Wow, it's okay, it's okay, it's okay. Tapi, ever, ever, ever. Mantap, mantap, mantap. Berarti kalian di sini bervariasi ya, ever. Menurut kalian boleh nggak nih ngurusin kepanitiaan sampai di sekre? Kalau pendapat aku pribadi ya, itu oke-oke saja, asalkan tidak mengganggu akademik. Menurut kalian gimana? Tulis kolom chat. Oke. Nah, ini last one ya, last one. Never have I ever bolos kelas karena ada rapat organisasi atau bukan. Let's see. Never, mantap. Never, never, never. Oke, kayaknya kita semua sama-sama setuju ya nih satu ini. Bolos kelas ada rapat organisasi atau kepanitiaan. Never. Karena tetaplah kita harus tahu prioritas kita di kuliah ini yaitu akademik teman-teman semuanya.
Oke deh, jadi kita sudah main Never Have I Ever. Cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak kenal nih sama aku. Dari tadi, ih siapa sih yang udah yenting dari tadi kurang lebih 5 menitan ini? Nah, jadi kita kenalan dulu gak sih teman-teman semuanya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian semua sama-sama sayang sama aku dan aku juga sayang sama kalian. Mari kita kenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Samuel Lee dan ini adalah aku di umur 40 tahun. Wow, beda banget gak sih? Gila, gak sih? Sama aja. Tapi fun fact dulu lah, aku mau cerita-cerita tipis kalau aku merupakan anak Olimpiade dulu teman-teman. Jadi aku SMP, SMA itu tuh anak Olimpiade. Aku anak Olimpiade Matematika dan Informatika. Itu kalah, tapi kalah mulu. Jadi sertifikatku tuh fun fact peserta semuanya. Jadi ya aku ada Olimpiade tapi kalah mulu, oke lah. At least I tried gitu kan, at least I tried. Nah, tapi meskipun aku anak Olimpiade yang kalah mulu, setidaknya aku tuh paling hebat di kelas teman-teman. Wih, gila nggak tuh? Jadi aku dulu waktu di kelas itu tuh terkenal banget, paling hebat. Paling hebat apaan tuh Kak? Paling hebat buat onar. Buar. Sumpah guys, nggak pernah sekalipun dalam 1 minggu aku nggak kepanggil di ruangan BK. Pasti ada nama Samuel Lee di buku kasus guru BK aku gitu. Dipanggil. Entah karena nggak pakai, atau karena datang terlambat, atau karena aku yang paling berkesan itu aku pernah jebolin tembok. Jadi tembok sekolahku itu dari gipsum. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya gipsum dipukul kan, gitu kan ada bunyinya gitu. Bunyi itu tertransmit gitu ke kelas. Min ini kayak sok hebat banget gitu. Dia kayak balas lagi kan Jadi adu keras gitu, relate kan enggak? Terus kayak adu keras Aku ngamuk dong kan. Oh, ini apa nih orang sok hebat banget. Jadi ya udah kan, aku kayak full power set, center, bol temboknya. Dar. Terus ya udah itu orang tua aku dipanggil dan aku malu banget. Untungnya aku nggak disuruh ganti tembok ya. Kalau disuruh ganti tembok, gila juga itu. Nah, ya intinya gitulah. Aku meskipun kayak gini-gini ya, tapi setidaknya aku masih ada satu nih. Aku tuh dulu anak yang rajin, guys. Jadi makanya em, oke lah ya, meskipun banyak anak tapi aku anak rajin push rank sampai top global. Dulu Mobile Legends, guys. Percaya. Dulu aku pernah main Mobile Legends itu tuh 8 menang lomba. Pasti kalian pengen lah menang lomba. Yang keempat, banyak proyek. Proyek ini proyek dari dosen gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau kalian teknik atau FMIPA, itu tuh biasanya ada proyek-proyek gitu dan kalian yang pintar-pintar tuh dikasih proyek sama dosen. Jadi ini benchmark kita nih tentang sukses akademik. Nah, kalau kita udah tahu benchmark sukses akademik, kita juga harus tahu dong benchmark tentang non-akademik. Apa sih sukses di non-akademik menurut kalian di perkuliahan itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Kalau akademik kan jelas lah ya, terukur gitu. IP bagus, lulus tepat waktu, menang lomba, oke gitu kan. Kalau non-akademik, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Aktif, aktif apa tuh? Menang PKM, asik. Memiliki kemampuan leadership, wow, benar. Punya relasi, ikut volunteer, jago manajemen waktu. Seminar, wah, kayaknya teman-teman di sini udah pinter-pinter banget ya. Jadi keterampilan soft skill, gila. Jadi benar ya teman-teman semuanya, kesuksesan di non akademik ini mungkin kita semua juga setuju dulu nih. Kalau nggak setuju boleh langsung di kolom komentar ya, Kak, aku nggak setuju nih Kak. Yang pertama itu adalah tentunya kita tuh aktif ya di organisasi atau kepanitiaan. Nggak mungkin dong kita mau kuliah cuma jadi kupu-kupu gitu kan. Kita pasti juga pengen punya soft skill seperti yang kalian tahu, ada kepemimpinan, ada leadership, ada communication skill, dan lain-lain lah. Skill-skill lain-lain kita pasti juga pengen punya soft skill. Lanjut lagi, networking. Networking penting banget ya. Dan yang paling terakhir itu adalah personal growth. Nah, jadi kita kan sudah ada benchmark nih tentang sukses akademik itu kayak gimana sih? Dan sukses akademik itu kayak gimana sih? Kalau kita sudah punya benchmark, baru kita bisa masuk nih teman-teman ke bagaimana how we actually attain that success. Gimana caranya kita bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jadi karena topiknya itu adalah tips sukses akademik dan non-akademik, mulai dulu deh dari akademik.
Tips akademik itu apa? Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ikut webinar aku sebelumnya, itu sudah familiar dengan ini. Tapi tenang aja, ada ilmu baru, yaitu tips sukses akademik MST. Wih, apa itu MST? Coba tebak, apa itu MST? Apa S apa T apa? M, mesin nggak? Teknik mesin, asik. S apa ya? S ya? Hmm, apa gitu? Sarjana teknik, oke, boleh, boleh, boleh. MST ini Magister Sarjana Teknik. Nggak, oke, oke. Gimana nih, menurut kalian apa MS, tips sukses di akademik? Sarjana Teknik UGM, wow, nggak juga dong. Kalau misalnya kalian sarjana teknik ITB atau sarjana teknik lain, tetap sukses kok. Sastra mesin, membangun sosial T. S-nya smart, asik, asik, asik. Banyak banget nih yang udah nebak. Oh iya, tadi masuk aku lupa disclaimer nih teman-teman. Kalian semua kalau misalnya sekarang ini belum ada pena atau belum ada kertas, aku kasih waktu sebentar buat kertas atau pena atau buka notes kalian supaya kalian bisa nyatet ya teman-teman. Karena apa? Karena seperti kata pepatah, never read a book without a pen. Sama juga teman-teman. Kalian kalau misalnya ada something gitu, something valuable, kalian usahakan catat supaya memorinya itu lebih ngena. Karena apa? Nanti bakalan aku jelasin mengapa kalian harus mencatat waktu lagi ada ilmu daging gitu. Jadi aku highly encourage kalian semua buat ambil kertas dan juga pena terus langsung nyantuh biar ya terserah kalian mau nyatet apa sesuai dengan style kalian, nggak harus rapi-rapi banget. Yang penting kalian nyaman gitu. Oke, semuanya sudah prepare ya. Nah, langsung aja nih kita masuk ke tips sukses akademik. Yang pertama adalah mindset teman-teman semuanya. Jadi, kita balik dari core-nya dulu, kita balik dari basic-nya dulu. Yang harus dibenarkan sebelum kita masuk ke yang lain-lain itu adalah mindset-nya dulu. Maksudnya mindset ini apa, Kak? Nah, aku mau tanya dulu deh. Sebenarnya hambatan kalian dalam belajar itu apa sih? Apakah malas atau HP atau TikTok gitu atau misalnya apa gitu? Sosok diri sendiri asik. Susah memahami Kak. Kurangnya manajemen waktu. Benar, benar, benar. HP dan malas. Konsisten dengan perubahan. Oke, konsisten dengan perubahan ya. Ini retoris banget nih. Sering scrolling Kak, clueless Kak, benar ya. Kayaknya ini hambatan kita semuanya deh. Dalam hal itu kita tuh kadang malas ya, kadang malas scrolling dan lain-lain. Tapi tadi kan aku juga sempat nanya, never have I ever belajar ngerjain tugas mepet deadline. Dan kebanyakan dari kalian ever kan. Sama juga pada dalam satu semester itu hanya itu filosofi yang sudah common lah, lebih mending nggak tidur semalam daripada ngulang satu semester. Jadi karena misalnya besok ujian itu kalian jadinya belajar meskipun kalian ada hambatan yang lain ya, meskipun kalian rasanya malas, meskipun kalian rasanya pengen scrolling, tapi karena besok ujian itu tuh kalian terpaksa mau nggak mau harus belajar. Jadi kalian tahu nggak kenapa kalian terpaksa belajar waktu besok itu ujian? Karena ada urgent di sana, teman-teman. Ada urgensi yang memaksa kalian harus belajar. Jadi gitu juga, kalau misalnya kalian ingin belajar, belajarlah seperti itu sudah mau ujian. Jangan belajar setengah-setengah gitu. Jangan belajar cuman gara-gara ujian. Enggak. Jadi kalian misalnya mau belajar, belajarlah seperti besok mau ujian gitu. Anggap aja besok ujian. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus belajar. Mau nggak mau kalian tuh harus menyisihkan waktu selama beberapa jam untuk belajar. Tuh. Nah, mindset seperti ini nih yang harus ditanam. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian belajarnya itu nyantai, misalnya, ujian masih lama, ujian masih 2 bulan lagi, nah belajarnya santai aja lah, belajarnya sambil scrolling lah. Nah, misalnya kalian sisihkan waktu 2 jam untuk belajar, itu pasti scrollingnya 1,5 jam. Ya deh. Tapi kalau misalnya kalian belajar kayak besok seperti ujian, kalian sisihkan waktu 2 jam, pasti 2 jam itu kalian gunakan sebaik mungkin. Jadi balik lagi, itu semuanya di pikiran kalian. Terus mungkin ini udah basic juga ya. Growth mindset versus fixed mindset. Apa sih growth mindset? Apa sih fixed mindset? Yang harus kita punya growth atau fixed mindset?
Pasti kalian sudah tahu lah ya, kalau kita harus punya yang namanya growth mindset. Apa bedanya, Kak? Nah, kalau growth mindset itu tuh adalah mindset yang berpikiran bahwa ketika kamu nggak bisa sesuatu, itu tuh kamu tandanya belum bisa. Fixed mindset adalah orang yang berpikiran bahwa kamu itu kalau nggak bisa ya udah itu batasanmu gitu. Karena kadang kita tuh belajar pasti ada yang namanya stuck kan, pasti ada yang namanya udah aku PK gitu. Fixed mindset dia berpikir kayak oh ya udah ini limitku, aku nggak perlu nge-push belajar lagi. Tapi kalian punya growth mindset, kalian berpikir bahwa belajar itu adalah bagian dari pertumbuhan kalian. Kalian itu masih belum bisa terhadap satu subjek ini. Makanya kalian harus punya yang namanya growth mindset, teman-teman semuanya. Nah, terus ketika kalian sudah punya growth mindset, aku mau tanya lagi nih, kalian itu belajar untuk apa? Apakah kalian belajar untuk nilai, atau untuk hal lain, atau untuk ilmunya, atau untuk apa gitu? Kalau misalnya kalian cuma belajar untuk nilai, berarti di sana itu persepsi kalian sudah salah. Karena apa ya? Karena aku kasih tahu deh sama kalian, kalau kalian belajar untuk nilai, itu nggak ada yang menempel di otak. Setelah kalian selesai belajar, udah hilang semua. Sama juga nih, kalau misalnya kalian, Om, kadang ada kan yang salah jurusan, let's say, salah jurusan terus kayak, oh aku nggak suka kak ilmunya gitu. Itu wajar sekali teman-teman. Aku nggak suka belajar untuk ilmunya, itu wajar sekali. Tapi apa alasan kita belajar untuk ilmunya itu apa? Alasan kita belajar tuh untuk bukan untuk nilai doang tuh apa? Karena kalau misalnya belajar untuk matkul itu doang, percayalah, matkul yang kalian pelajari di SMA pasti nggak kepake di kuliah. Iya nggak? Pasti yang kepake paling dikit lah, cuma 10%. Sama matkul yang kalian pelajari di semester satu di semester atas tuh nggak kepake, teman-teman. Paling yang kepake cuma 10%, 20%. Dan nanti, percaya deh, kalau udah di dunia kerja, kalian kan udah dapat nih cycle. Kalau udah di dunia kerja, matkul yang kalian dapatkan itu, pelajaran yang kalian pelajari itu, gak bakalan kepake di dunia kerja. Percaya deh. Tapi untuk apa belajar? Kalau misalnya yang kalian pelajari di perkuliahan itu gak bakal kepake di industri nanti, untuk apa kalian belajar? Nah, kalian itu belajar supaya otak kalian makin cerdas. Karena otak kalian itu ibaratnya kayak otot nih teman-teman. Karena aku di sini kayak bodybuilder ya, enggak lah. Aku di sini gym rat juga kan. Jadi aku pakai analogi otot deh. Otot itu semakin dilatih semakin kuat, benar kan? Sama juga dengan otak kalian. Semakin otak kalian dilatih, semakin kuat juga otak kalian. Makanya misalnya kalau kalian sering belajar, pemikiran kalian itu lebih jernih, bukan cuma tentang materi itu. Jadi karena kalian sering mengolah otak kalian, pengetahuan kognitif kalian itu jadi lebih. Jadi ketika misalnya ada skenario asli, ada real real case skenario, kalian itu bisa menghadapinya dengan optimal gitu teman-teman. Jadi belajarlah supaya otak kalian ke develop dan otak kalian itu jadi lebih jago, bukan belajar untuk nilainya teman-teman. Gitu. Nah, mindset itu yang harus kalian punya. Jadi kadang kan aku tuh juga dulu mikir gitu loh. Ngapain sih aku belajar kalkulus gitu? Ngapain aku belajar integral? Kalian yang saintek mungkin relate lah ya. Ngapain sih belajar integral gitu? Paling juga nanti nggak kepake. Paling integralnya itu kan sekarang udah bisa AI, sudah bisa software. Banyak kok. Kenapa kita belajar? Belajar supaya otak kamu makin jago, teman-teman. Otak kalian itu makin terdevelop. Supaya kalian bisa berpikir dengan lebih kritis, berpikir dengan lebih sistematis, dan sebagainya. Gitu. Jadi, kamu nggak bakal bisa ubah hidupmu dalam beberapa hari, teman-teman. Tapi kamu bisa ubah mindsetmu dalam hitungan detik. Jadi ubah mindset kalian sekarang dan pelan-pelan kalian perbaiki hidup kalian. Karena untuk memperbaiki hidup itu tuh susah banget. Nggak bisa kalian tiba-tiba, uh, aku udah ikut webinar sama Kak Sandy nih, besok jadi jenius itu nggak bisa. Besok langsung jadi pintar itu nggak bisa. Tapi kamu bisa ubah nih mindset kamu detik ini juga. Oke, aku harus belajar supaya otakku makin jago ke depan. Itu bisa banget, teman-teman. Lanjut ya. Yang pertama, itu kita sudah ada mindset. Nah, yang kedua, S. Apa nih S? Coba tebak. S itu U.
Nggak salah sih sebenarnya. Solusi, soft skill, asik. Nah, jadi S ini adalah strategi. Jadi, meskipun mindsetnya sudah benar, ada juga nih hal yang perlu, yaitu apa? Strategi belajar itu penting juga. Karena apa? Kalau kalian cuma punya mindset kayak gitu, terus kalian belajarnya itu nggak ada arah, nggak ada cara yang cuma bakalan burn out. Ada kok temen aku yang dia tuh ambis banget belajar, tapi belajarnya itu nggak ada sistemnya, nggak ada strategi belajarnya. Makanya dia jadinya burn out gitu. Buat teman-teman yang sudah follow aku, harusnya kalian sudah tahu ini tentang hal-hal ini. Karena aku biasa sharing-sharing di konten aku tentang strategi belajar ya, gimana caranya belajar cerdas. Tapi buat kalian yang belum follow aku, nggak apa-apa. Di sini aku jelasin semuanya bagaimana cara belajar cerdas, gimana strategi kalian bisa belajar dengan lebih cerdas. Sebelum kita masuk ke strategi, kita harus tahu dulu nih, gimana sih cara otak itu bekerja. Nah, cara otak bekerja itu simpel teman-teman. Jadi gini, jadi pertama, itu ada input sensorik. Input sensorik itu apa? Input sensorik itu hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Dimulai dari mata, dimulai dari pendengaran, dimulai dari ucapan, itu adalah input sensorik. Yang mana akhirnya ini akan masuk ke memori kerja. Lalu dari memori kerja ini akan masuk ke yang namanya working memory. Working memory ini apa? Ini memori pendek, teman-teman. Nah, ketika kalian sedang menghafal hal tersebut, itu namanya fase encoding. Jadi misalnya, ini kan lagi dengar nih, kalian lagi dengar, itu sekarang itu ilmu ini sedang ada di working memory kalian. Ketika kalian berusaha menghafal, itu kalian sedang melakukan yang namanya coding. Jadi itu masuk ke long term memory kalian. Lalu, ketika kalian ingin mengeluarkannya kembali, itu adalah fase retrieval, teman-teman. Jadi ibaratnya gini, otak itu ibaratnya sebuah perpustakaan. Ketika kalian belajar, kalian itu memasukkan buku ke dalam sebuah perpustakaan. Set, gitu. Tapi ketika kalian ingin mengambil buku tersebut, itu adalah proses retrieval. Kalian sering nggak sih, misalnya, kalian sudah belajar banyak banget. Di kuliah itu kalian sudah belajar banyak, tapi waktu ujian kalian ngeblank. Itu karena apa? Itu karena kurangnya proses retrieval. Jadi kalian itu sudah terlalu sering belajar, banyak banget, ilmu kalian tuh sudah banyak, tapi kalian never actually practice the retrieval. Kalian nggak pernah mencoba mengeluarkan hal yang sudah kalian pelajari, gitu. Jadi ibaratnya gini, kalian tuh otak kalian ini kan perpustakaan. Kalian sudah masukin buku banyak, sudah masukin buku banyak, tapi kalian tuh nggak pernah cari letak buku kalian tuh di mana. Jadi ketika kalian sudah tumpuk di informasi, kalian masukin buku banyak-banyak, terus besoknya kalian ujian, besoknya kalian mau cari nih buku di perpustakaan kalian, tapi kalian lupa letaknya di mana. Makanya kalian ngeblank. Jadi jangan cuman encoding, tapi maksimalkan juga yang namanya retrieval. Begitu. Gimana Kak cara maksimalin retrieval? Jadi gini, tujuan kita belajar itu ada tiga ya. Memahami konsep, memori jangka panjang, dan juga menguasai banyak materi. Pasti inilah tujuan kita belajar. Nah, gimana caranya kita bisa paham konsep? Caranya, yang pertama itu adalah metode active recall. Oke teman-teman, jadi aku materinya agak disuruh sedikit dipercepat, jadi oke kita percepat sedikit. Jadi yang pertama itu ada metode active recall, teman-teman. Apa itu metode active recall? Active recall ini ketika kamu mengulang kembali apa yang sudah kamu dapat. Contohnya apa? Contohnya Feynman Technique. Feynman Technique itu kamu mengajar ke orang itu, mengajar kamu sudah dapat, kamu sudah dapat ilmu, kamu keluarkan lagi, kamu ajarkan. Dengan begitu, kamu bakalan lebih fasih dengan ilmu tersebut. Yang kedua, blur method. Blurting method ini kamu mencatat materi yang sudah kamu lakukan, gitu. Mencatat materi yang sudah kamu pahami. Makanya cuma pahami, oh gini ya, enggak teman-teman. Tapi kalian juga mengeluarkannya. In case di suatu saat kalian dipaksa untuk mengeluarkan ilmu tersebut, kalian at least sudah pernah mengeluarkannya sekali. Alangkah lebih baiknya
Pernah nggak sih kasih ujian, coba buat suasananya itu seperti suasana hmm, kadang ini terlena ya. Kadang ini terlena, jadi kayak kadang, oh ujiannya nggak cukup waktunya Kak, atau oh aku kecepatan ujiannya Kak, jadinya nggak teliti gitu. Itu karena kalian nggak pernah coba simulasi exam simulation. Makanya kalian coba pahami ujian kalian tuh tipenya kayak gimana, terus coba sisi ujian. Kalian coba pakai suasana ujian itu kayak gimana, supaya kalian bisa memaksimalkan active recall. Nah, kita percepat sedikit ya. Kedua, nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, kita tanya-tanya di Q&A. Yang kedua, ini ada space repetition. Tadi kan yang kedua itu kita mau memori jangka panjang ya. Nah, memori jangka panjang itu jawaban space repetition. Aku di sini ngambil dari tip forgetting curve. Nah, forgetting curve ini apa, Kak? Ketika kalian belajar suatu materi, misalnya let's say ini di hari pertama kalian ada di 100%. Nah, kalau kalian nggak pelajari lagi, itu dia tuh memorinya tuh akan berkurang, teman-teman. Dan di hari ketiga, memori kalian tuh mungkin ada di 60%. Tapi, kalau kalian review di hari pertama, itu memorinya itu jadi 100% lagi, teman-teman. Naik di sini. Kalian notice di sini, effort yang dibutuhkan untuk memahami 100% adalah segini. Effort yang dibutuhkan untuk review itu cuma segini, teman-teman. Nah, dan lagi misalnya ini kalian lihat kurvanya turun lagi, terus kalian review lagi, effortnya itu cuma segini. Makin lama, effortnya itu makin berkurang, teman-teman. Kurvanya itu makin lama makin landai. Yang mana akhirnya ini akan menjadi memori jangka panjang. Contoh apa? Contoh, satu berapa? Dua kan? Kok bisa kalian tahu gitu tanpa mencari? Karena sering diulang kan. Pertanyaannya itu sering banget diulang. Sama juga kan hal-hal lain, hal-hal ribet lainnya. Ketika kalian sering mengulangnya, pasti akan em, mendapatkan memori jangka panjang. Kalian lihat ya, orang ini cuma segini, cuma segini, makin lama makin berkurang kan. Sampai akhirnya ini menjadi memori jangka panjang. Kalian bayangkan kalau kalian nggak pernah review sama sekali, terus let's say di hari ketujuh dia sudah di sini misalnya, effort kalian untuk mempelajarinya lagi itu tuh segini, teman-teman. Panjang banget effortnya. Jadi lebih mending sebelum kalian lupa banyak, kalian review supaya effortnya makin sedikit. Gitu. Nah, aplikasinya apa Kak? Ada sistem post class review, retrospective revision. Ini nanti bisa kalian pelajari lah ya. Ini boleh kalian catat dulu terus nanti kalian cari-cari, boleh banget. Aku clean dulu, set, clear all drawings. X. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita mau menguasai banyak materi. Di sini alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan yang namanya interleaving, teman-teman. Interleaving, mungkin kalian lebih sering ini melakukan block practice. Block practice itu apa, Kak? Misalnya nih, kalian mau belajar tiga materi, fisika, kimia, biologi. Nah, ketika misalnya yang orang-orang pada umumnya lakukan adalah belajar fisika di hari Senin, belajar kimia di hari Selasa, belajar biologi di hari Rabu. Di hari Kamis, kalian ditanya fisika lagi, pasti lupa. Pasti sudah memorinya sudah blank gitu, udah hilang. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak di satu hari kalian campurkan materi-materinya? Jadi kalian bagi nih jadi tiga bagian. Fisika ini misalnya ada 10, kalian bagi di tiga, 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 gitu juga yang lainnya. Terus kalian pelajari sepertiga fisika, sepertiga kimia, sepertiga biologi di hari pertama, dan seterusnya. Ketika di hari keempat kalian ditanya materi fisika, kalian pasti bakal ingat. Ditanya materi kimia juga bakal ingat. Ditanya materi biologi juga bakal ingat. Itulah seni dari interleaving practice, teman-teman. Nah, itu tadi strategi belajar. Wow, nggak kerasa ya. Jadi fun fact kalau misalnya kalian kepo banget nih gimana strategi belajar, itu semuanya sudah ada di buku aku. Aku by the way ada buat buku kunci menuju kesuksesan akademik. Itu nanti kalian bisa cek di talk di link di bio aku ya. Nah, lanjut nih. Yang T. T itu apa? Nah, aku percepat dikit ya. T itu adalah time management. Oke, ini pertanyaan basic banget ya. Of course, kalian kalau ingin sukses di akademik itu harus punya time management. Tapi apa sih time management itu? Time management, mari kita bahas. Rumus time management ala Semli. Jadi ini rumus time management yang aku buat sendiri, yaitu time blocking plus priority scale. Udah, sesimpel itu. Blocking waktu, terus kalian harus punya skala prioritas yang jelas. Contoh, misalnya aku biasanya pakai bantuan Google Calendar ya. Nah, jadi supaya waktunya itu jelas. Terus kalian blocking waktu. Aku nggak rekomen yang namanya multitasking.
Misalnya nih, kalian sambil belajar sambil nonton film gitu. Kalian belajar sambil scrolling. Aku sangat tidak rekomen itu karena apa? Karena multitasking itu memecah fokus kalian. Jadi lebih baik misalnya nih daripada kalian 2 jam belajar sambil mending kalian 2 jam belajar terus kalian sisihkan setengah jam untuk scrolling. Gitu. Jadi kalian blok waktu kalian. Kalau belajar belajar aja. Kalau nge-gym nge-gym aja. Kalau misalnya organisasi organisasi aja. Jangan kalian ngelaprak waktu lagi organisasi itu jangan. Jadi pertama kalian time blocking. Terus priority scale. Jadi kalian buat skala prioritas. Aku biasanya buat 4 kategori. 4 kategori ini apa? Urgent dan penting, urgent dan tidak. Dengan begini kalian sudah tahu nih, kalau misalnya dia nabrak, yang mana yang harus diprioritaskan. Itu tadi pakai Eisenhower Matrix. Begitu. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja ya di Q&A. Jadi kurang lebih gitu nih, mindset, environment, time. Oke, kita baru bahas tentang sukses akademik, teman-teman. Masih ada tentang tips sukses non akademik. Wah, kayaknya setengah jam kurang sih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita bahas singkat deh. Apa nih? Apa nih tips sukses non akademik? Nah, A, A itu aktif, teman-teman. Kalau kalian mau sukses non akademik, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal aktif. Terus muncul nih pertanyaan, Kak, aku juga mau aktif, mau ikut organisasi atau kepanitiaan. Tapi yang worth it itu organisasi apa sih, Kak? Yang worth it itu kepanitiaan apa sih, Kak? Seberapa banyak sih aku harus ikut kepanitiaan? Seberapa banyak sih aku harus ikut organisasi? Nah, ini aku saranin ya buat teman-teman semuanya. Sebelum kalian masuk ke suatu organisasi, apalagi organisasi, kalian lihat baik-baik tentang organisasi tersebut. Karena apa? Kalian itu bakalan komit ke organisasi itu selama 1 tahun. Kalian bayangin kalau kalian masuk bergabung dengan orang-orang yang pinter-pinter, gacor-gacor selama 1 tahun. Pasti kalian jadi pinter juga kan? Tapi kalau kalian masuk ke orang-orang yang asik selama 1 tahun, we never know apa yang bakal terjadi. Jadi pastikan kalian riset dulu organisasi atau kepanitiaan yang mau kalian ikut. Kalau kepanitiaan oke lah, cuman per day kan, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau organisasi itu kan udah mainnya per tahun ya. Kalau per tahun itu kalian udah harus benar-benar riset. Gimana cara risetnya Kak? Kalian bisa tanya Kak, kalian bisa lihat proker-prokernya, kalian bisa tanya alumni lah, alumni yang nggak lanjut ya, alumni yang nggak lanjut ke organisasinya. Kak, worth it nggak ikut BEM ini? Nah, kalau misalnya dia bilang, oh bagus ya, terus tanya beberapa testimoni, kalau misalnya testimoninya bagus-bagus, oke, berarti itu bagus. Kalau misalnya testimoninya jelek, berarti ya you know lah what to do. Jangan join. Jadi, jangan cuma FOMO, fluorine, oksigen, molybdenum, ada nggak anak kimia? Jadi jangan cuma FOMO, tapi ikuti tujuan kamu. Apa sih tujuan kamu ikut organisasi? Let's say tujuan kamu ikut organisasi bangun soft skill. Let's say tujuan kamu ikut organisasi nambah relasi. Fokus sama tujuan kamu ikut organisasi, teman-teman. Jangan FOMO cuma gara-gara ada teman ngepost Twibbon organisasi ISUP misalnya. Terus kalian jadi pengen lah ikut gara-gara pengen upload Twibbon di Instagram. Jangan. Temen aku yang kayak FOMO-FOMO gitu lumayan banyak. Jadi jangan FOMO. Nah, yang pertama itu aktif. Yang kedua, AP. Apa nih? Personal branding, teman-teman. Cara aktif di non-akademik itu tuh adalah personal branding. Why? Because people won't get you unless you tell them. Orang nggak bakal tahu kamu itu bisa suatu hal kalau kamu nggak ngasih tahu. Contoh nih, kamu misalnya dulu menang juara se-Indonesia misalnya. Tapi kalau kamu nggak pernah ngasih tahu orang, orang nggak bakal tahu. Makanya build that personal branding. Kenapa kamu harus membangun personal branding tersebut? Karena personal branding itu adalah bagaimana kamu dikenal dan diingat oleh orang lain, teman-teman semuanya. First impression itu penting banget, personal branding itu penting banget. Kalau kamu mau diingat sebagai orang yang jago nge-MC misalnya, buatlah personal brandingmu sebagai MC. Kalau kamu mau dikenal sebagai orang yang jago mengisi materi, buatlah personal brandingmu sebagai public speaker. Kalau kamu mau dikenal sebagai orang yang jago main musik, buatlah personal brandingmu sebagai musician dan sebagainya. Itu. Jadi, yang kedua adalah personal branding. Lalu, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah exercising. Asik. Wah. Kenapa exercising? Karena ujung-ujungnya health is our greatest assets, teman-teman semuanya. Nggak ada gunanya kalau kalian jago IPK 4, aktif organisasi, tapi kalian semuanya sakit-sakit. Nggak ada gunanya.
Ini ada teman dari kakak aku, dia dulu tuh anak ITB, anak apa ya, FTTM kalau nggak salah, anak FTTM ITB itu pinter banget, aktif organisasi, tapi hidupnya ngawur. Di ITB itu hidupnya ngawur, makannya nggak jelas, tidurnya nggak jelas, nggak pernah olahraga lagi. Waktu dia sudah tamat, dia lulusan terbaik, dia pokoknya banyak jadi ketua organisasi ini itu. Tapi ketika dia tamat, dia balik nih ke kampung, dia langsung terdiagnosa sakit apa gitu, kalau nggak salah sakit something. Terus akhirnya dia, sorry itu saya meninggal teman-teman. Apa gunanya? Hanya tetap health is our greatest assets. Jadi teman-teman meskipun sibuk, tetap prioritaskan tidur, tetap prioritaskan pola makan, tetap olahraga. At least 3 kali seminggu lah, atau enggak sekali seminggu lah awal-awal kalau kalian nggak pernah olahraga. Gitu teman-teman, caranya kalian bisa sukses di non-akademik. Jadi tadi aktif personal branding dan juga exercising. Begitu. Oke, time's up. Kayaknya juga kalian banyak yang mau nanya-nanya. By the way, ini tadi buku aku Kunci Menuju Kesuksesan Akademik. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung kepoin. Semua yang aku bilang di sini bakalan kalian dapat lebih lengkap di sini. Dan sekian dari aku. Em, last word dari aku, dari 1.000 orang, banyak kita semua itu pasti ingin mencapai satu hal yang sama. Kita itu pasti ingin mencapai kesuksesan. Tapi 57% orang itu bahkan takut untuk mencoba, teman-teman. 20% orang akan menyerah di beberapa percobaan pertama. 11% lainnya bakalan mundur ketika dia itu eh, mulai terasa susah. Banyak juga yang bergerak terlalu lambat. Banyak juga nih yang akan terdistraksi oleh hal-hal duniawi seperti misalnya games, scrolling, dan lain-lain. Sisa kita berdua, teman-teman. Kalian semua yang ada di sini dan juga aku. Jadi, kunci kesuksesan itu tuh bukan tentang siapa yang paling jenius, siapa yang paling hebat, siapa yang terlahir. No. Tapi kunci kesuksesan adalah konsistensi. Selalu mencoba sampai akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekian dari aku, kembaliin ke moderator, dan kalau misalnya ada ingin tanya jawab, boleh banget teman-teman. Oke, Oke. thank you so much Samly ya atas materinya yang sangat luar biasa. Aku lihat tadi banyak banget ya materi yang udah mau disampaikan, tapi karena waktu kita terbatas, kita cuma ada waktu sampai setengah 9, jadi mohon maaf banget kayak Kak Samly nggak bisa lebih lama nanti. Next time semoga ada kelas-kelas Kak Samly di Elevated dengan durasi yang lebih panjang ya teman-teman. Jangan lupa. Oke. Sekarang kita masuk ke Q&A karena waktu kita tinggal 3 menit mungkin ya sebelum kita masuk ke Kak Nana. Aku kasih satu orang aja ya. Mohon maaf banget satu orang. Oke, ulang, 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 ulang. Belum aku hitung, belum aku hitung. Ulang, 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 ulang. Oke, 3, 2, 1. Oke, di aku ada, bentar. Ulang ya, bentar aku lihat dulu. Cap cip cup, cap cip cup. Bentar, aku mau pilih Zaiful, Zaiful. Silahkan. Agak cepat ya, Zaiful pertanyaannya langsung inti gitu. Baik Kak, Oke. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, saya Zaiful Ardiansyah dari Universitas Tidar, Kak. Saya izin bertanya sih, bagaimana Kak Samuel ini memanajemen waktunya itu? Kan ikut organisasi, konten, dan sebagainya itu kan Kak. Nah, tipsnya gimana sih Kak untuk manajemen waktunya itu sendiri? Terima kasih. Oke, thank you so much Zaiful buat pertanyaannya. Gimana cara manajemen waktu? Em, seperti yang aku bilang di PPT tadi, aku sudah bongkar tuh. Gimana cara manajemen waktu adalah tips manajemen waktu ala Assembly, time blocking and priority scale. Aku tuh nggak suka yang namanya multitasking ya. Aku nggak suka yang namanya nyampur-nyampur gitu. Jadi aku time blocking nih. Aku sudah blok waktuku misalnya nih, sekarang lakukan hal lain. Dan juga ada priority scale. Misalnya, jadi aku tuh biasanya pakai aplikasi Google Calendar. Kalian bisa lihat di sini ya, aku langsung contohin aja. Nah, misalnya gini, kelihatan nggak ya? Aku matiin virtual background dulu. Choose video filter, blur, adjust background effect, none. Oke, kalian bisa lihat di sini.
Kelihatan nggak ya? Uh, Pencerahan. Set. Nah, bisa lihat ya, kayak gini ya contoh. Nah, ini itu warna-warna ini melambangkan priority scale gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nabrak kayak di sini, kalian lihat di sini ini kan ada yang nabrak. Nah, kebetulan yang warna kuning ini nih lebih prioritas daripada yang warna orange. Jadi, aku lebih mendahulukan yang warna kuning. Gak ada tempat di aku. Gitu kurang lebih. Jadi ada priority scale juga Di hal time blocking. Jadi aku sudah ngeblok waktu-waktuku gini. Jadi sekarang ini aku udah kasih spesial buat kalian di sini. Nah, gitu teman-teman. Gampang banget. Jadi kalian bisa pakai aplikasi bantuan. Let's say Google Calendar itu OP banget, gratis dan OP. Atau aplikasi lainnya, Time Tree atau kalender kalian masing-masing dan lain-lain. Itu sangat membantu dan prioritas kalian, skala prioritas kalian. Pasti lancar-lancar aja semua. Oke, one more question. Oke, tapi Oke, ini udah. baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Samly sudah menjawab pertanyaannya juga. Dari materi yang disampaikan Kak Semli tadi ya, aku lumayan ada hal menarik yang aku highlight, yaitu di tadi ada satu kalimat yang kita nggak bisa ubah hidup kamu dalam beberapa hari gitu. Tapi kita bisa ubah mindset kita dalam hitungan detik. Dan itu menjadi awal kita untuk merubah hidup kita gitu teman-teman. Itu satu hal yang menurut aku kayak mind blowing yang tadi disampaikan oleh Kak Semli. Terima kasih banyak Kak Semli atas kesempatannya pada malam hari ini di tengah kesibukannya yang sangat sibuk kayak sore nge-gym, malam ada event apa, terus habis itu langsung isi di sini dan bisa sangat optimal banget, materinya sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum Kak Semli meninggalkan room Zoom, kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin Kak Husna boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke, boleh banget. Ayo teman-teman semuanya yang udah pada siap, silakan pada on cam. Yuk, tunjukkan pesona wajah cakep-cakepnya. Ayo, aku hitung ya, 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, ayo, ayo. Udah on cam, on cam, on cam. On cam dulu, on cam. Oke, aku hitung ya. 1, 2, bentar. Ini kok Kak Semlinya hilang ya? Di aku. Bentar, aku spotlight ulang, aku spotlight ulang. Aku naik, aku naik. Bentar. Iya, udah. Udah, oke, oke, oke. 1, 2, 3. Oke, wait, wait, tahan. Ke slide selanjutnya ya. Wait. 1, 2, 3. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Ulangi, 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 ulangi. Sorry, 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 sorry banget. 1, 1, 2, 3. Yeay, finally. Thank you semuanya. Aku kembaliin ke Kak Ginan. Oke, terima kasih Kak Usna sudah bantu untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini. Oke, thank you so much Kak Semli buat teman-teman semuanya. Jangan lupa follow Kak Semli yang belum follow tadi, parah banget udah dikasih materi sebagus ini, nggak follow. Eh, Bagi teman-teman juga yang kepengen banget nih eh, untuk belajar lebih dalam lagi tentang tips tadi yang Kak Semli sampaikan ada di buku dia. Teman-teman bisa juga beli di bio-nya dia ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk sesi Kak Semli pada malam hari ini. Thank you so much Kak Semli. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Bye Thank you so bye. much. Thank you so much guys. Thank you so much for the opportunity dan lain-lain. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Sampai Bye. jumpa lagi Kak Semli. Thank you so much. Oke, gimana materi dari Kak Semli pada malam hari ini? Teman-teman sudah lebih terwarming up ya, teman-teman pasti. Tadi dari materinya yang sangat-sangat luar biasa. Menurutku ini hal fundamental tapi sangat apa ya, hal basic tapi penting banget gitu. Apalagi buat teman-teman, mungkin gak semuanya maba ya, tapi itu semua bisa kita
nggak akan ada kata terlambat gitu loh. Jadi meskipun teman-teman baru nyadarnya sekarang, oh iya ya, tips dari Kak Semli ini menarik banget ya. Oh iya, kayak ternyata kita bisa belajar dengan cara seperti itu. Mungkin teman-teman sudah semester 7, mungkin teman-teman juga udah mau lulus dan sebagainya, tapi itu tidak ada kata terlambat untuk teman-teman berubah dan mengatur strategi ulang bagaimana ke depannya jadi lebih baik lagi gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang terus berusaha memperbaiki diri ya, dan terus belajar gitu, teman-teman. Oke, siapa yang udah nggak sabar untuk menyambut pemateri berikutnya? Ada Kak Nana. Oke, Kak Nana mana Kak Nana? Halo teman-teman, suara aku kedengeran nggak ya? Aman, Hai, kedengeran. Gimana kabarnya Kak Nana? oke. Mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman di sini. Alhamdulillah baik banget dan seneng banget ya bisa ketemu sama teman-teman walaupun secara virtual. Dan aku juga sebenarnya mau ngucapin makasih juga sama Semli ya. Mungkin di sini Semli masih ada atau udah leave, tapi aku Masih, juga masih, masih, masih ada. thank you banget Semli. Aku mau ngucapin secara personal bener-bener such an honor ya bisa ngundang Semli juga gitu ya. Mungkin mungkin siapa tahu nanti nextnya gitu kalau teman-teman mau nanti bisa request juga ya. Siapa tahu kita ada next event sama Semli karena dia juga aktif banget buat share tips-tips belajar ya. Jadi teman-teman kalau mau ambis di kuliah emang harus ya harus ikutin dia lah pokoknya gitu. Nah, dan kayaknya tadi kita juga bingung ya, banyak yang udah disampaikan sama Kak Semli. Jadi aku bingung mau menyampaikan apalagi teman-teman. Tapi semoga nanti aku bisa bantu ngelengkapin aja ya materinya gitu ya. Karena kurang lebih juga tadi udah lengkap banget sama Kak Semli udah dijelasin kayak gitu. Mungkin aku izin share screen aja ya gitu. Sebelumnya gimana nih malam minggu kalian? Asik, malming, malming, malming bersama Elevated. Sangat-sangat berkesan ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sebenarnya High Achievers Blueprint gitu ya. Sebenarnya ini tuh adalah rangkaian Road to AI Rising Innovators Academy yang mana teman-teman udah tahu kalau Elevated itu lagi open registration juga nih buat AI Rising Innovators Academy. Jadi kita pengen ngasih kayak sneak peek-nya gitu ya, kayak sneak peek dari apa aja yang nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Dan di sini juga aku bakal bahas ya spill-spill tentang mungkin leadership competition. Nah, kalau tadi tips belajar sama leadership itu udah banyak dibahas sama Kak Semli gitu ya. Jadi aku bakal lebih ke mungkin competitionnya, beberapa lomba yang pernah aku ikuti dan mungkin cara-caranya gimana kayak gitu ya. Oke, eh, halo, oke, suara aku masih aman ya guys. Kalau misalnya nanti nggak aman, nggak apa interupsi aja. Nah, sebenarnya ya ada beberapa aku bakal bahas strategi tentang high achievers, tapi aku juga pengen nanya dulu nih, menurut kalian kenapa sih kita itu harus berprestasi selama di kuliah? Oke, oh Reza lagi, oke Reza, kenapa Reza? Singkat aja ya Reza Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Maupun ya singkat-singkat aja. Oke, kenapa kita pesen, Ya, apa sangat penting sekali untuk prestasi jawabannya adalah kita perlu manajemen time management yang apa? Kita perlu time management tadi. Yang kedua adalah bisa memperbaiki kita dari sebelumnya ya dan juga kita harus di supaya kita sebagai mahasiswa mahasiswa agar mahasiswa itu bisa belajar lebih dalam lagi. Itu aja sih dari saya. Makasih. BTW, bentar lagi aku ulta loh, Kak. Ulta, Dewi, bentar lagi aku ulta loh. oke, Ucapin thank you ya. banget Reza. Menarik ya, agar bisa memaksimalkan waktu katanya. Ini di kolom chat juga ada yang bilang Benar, benar, benar. agar bisa Aku apa bentar lagi namanya ulta nih, yang ke-20. inspirasi banyak orang. Oke, ya aku setuju banget ya tadi yang teman-teman bilang gitu ya. Maksudnya bagaimana kita memaksimalkan waktu sebaik mungkin juga. Nah, mungkin di sini aku spill dikit kali ya. Sebenarnya high achievers itu yang kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau definisi aku itu high achievers itu bagaimana teman-teman tuh bisa memaksimalkan masa kuliah dengan apa ya menjadi versi terbaik diri kalian. Makanya aku juga banyak banget mention jangan cuman jadi mahasiswa yang
cuman belajar atau ngejar nilai aja atau IPK aja gitu. Walaupun IPK yang bagus, IPK yang tinggi itu emang bisa dibilang ya penting sebagai salah satu penunjang kalian nanti, tapi itu bukan satu-satunya hal yang paling penting gitu. Jadi dalam nanti kalian mungkin setelah lulus, mungkin kalian ada mau misalnya masuk ke dunia industri, mau kerja, mau daftar program lanjutan dan lain-lain itu sebenarnya lebih daripada IPK gitu yang dinilai ya nggak sih? Kemampuan leadership, terus mungkin kemampuan kalian dalam berpikir atau yang support skill kalian gitu ya. Jadi itu. Terus di sini aku bakal mention ada beberapa hal untuk merumuskan gitu ya tujuan. Pertama sebenarnya paling penting teman-teman tuh punya tadi udah disebut ya growth mindset gitu. Punya pemikiran selalu pengen belajar dan nggak mudah merasa puas gitu. Misalnya teman-teman udah, oh aku IPK-nya udah bagus lah 3,6. Ya udah kayak kalau misalnya kalian udah mudah puas di situ, kalian gak bakalan coba improve lagi untuk lebih daripada yang kalian bisa gitu. Nah, makanya di sini penting banget teman-teman punya growth mindset itu artinya jangan pernah merasa puas, ya. Nggak boleh. Jadi merasa puas itu adalah dan bertumbuh lebih lagi. Nah, di sini ada yang namanya SMART ya. Bagaimana misalnya gini, orang yang tahu tujuannya itu akan selalu lebih unggul dari yang hanya ikut arus. Tadi sempat dibilang ya, jangan FOMO, jangan cuma ikut-ikutan temen. Misalnya kalian mau ikut organisasi, jangan cuma karena, ah temen aku ikut organisasi A gitu. Terus kalian nggak terlalu suka, tapi kalian ikut organisasi A. Nah itu jangan ya. Jadi usahain teman-teman itu punya apa namanya, aduh hujan ya. Nah usahain teman-teman itu kalau bisa memang mengikuti sesuatu itu harus ada tujuannya. Jadi harus jelas tujuannya apa dan jangan ikut-ikutan arus gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah buat tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, artinya di sini itu kalian itu dalam menentukan tujuan itu harus spesifik, terukur, terus juga relevan dan ada yang namanya time bound gitu ya. Jadi ada durasinya gitu. Namanya SMART atau SMART dan kalian juga harus berusaha untuk jadikan tantangan dan kegagalan itu sebagai pijakan untuk naik level gitu ya. Jadi kalian pertama tentuin dulu tujuan kalian apa gitu selama mungkin 4 tahun kuliah atau nanti setelah lulus kuliah itu kalian mau ngapain. Jadi semakin kalian tahu lebih lebih awal tujuan kalian itu semakin kalian itu bisa mengetahui potensi yang ada di diri kalian. Oke? Makanya itu penting banget PR pertama saran aku kalau teman-teman masih maba atau masih tahun-tahun pertama, tahun kedua, ya atau mungkin tahun ketiga, keempat juga ya boleh aja ya. Pokoknya saran dari aku adalah tentukan dulu tujuan kalian apa gitu ya. Maksudnya planning ataupun study goals kalian itu mau apa aja itu benar-benar kalian buat gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih buat study plan ataupun perencanaan gitu. Karena itu menurut aku jadi patokan gitu. Kedepannya kita mau ngapain? Kedepannya kita mau achieve apa sih gitu. Karena kalau kita nggak punya tujuan tuh jadi nggak ada motivasi kan. Kayak ya udah hidup seperti air mengalir ya itu nggak bisa gitu. Jadi harus penuh dengan tujuan. Semua tuh harus direncanakan gitu ya. Nah, yang kedua, ini beberapa teknik belajar. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Kalau teman-teman punya gaya belajar yang maksudnya efektif, itu diterapin ya. Misalnya ada tadi udah disebut active recall, terus juga Feynman teknik. Kalau Feynman ini teman-teman belajar, terus memahami materi, terus kalian tulis di buku, kalian ajarin ke teman kalian. Atau kalian buat grup belajar gitu. Jadi jangan sampai kalian itu struggle sendiri di dunia perkuliahan, tapi ajaklah mungkin beberapa orang yang punya visi misi yang sama buat belajar bareng, buat diskusi bareng kayak gitu loh. Jadi kalian gak ngerasa sendiri. Yang kedua itu belajar itu menurut aku bukan soal berapa lama ya, tapi seberapa efektif sama kualitas dan juga strategi kita gitu. Misalnya kayak teman-teman tuh dalam belajar itu apa aja sih yang udah didapat, apa aja yang udah dipahami. Dan
relevan gitu. Ini ada beberapa teknik ya yang mungkin kalian bisa udah sering dengar kayak Pomodoro teknik, terus Feynman teknik. Nah, ini dua strategi belajar yang aku juga suka ya, sama active recall juga. Jadi kalian recall memori lagi, kalian ulang-ulang secara terus-menerus gitu. Nah, itu tadi teknik belajar menurut aku udah cukup lengkap ya dijelasin sama Assembly. Tadi kalau kalian mendengarkan ya, harusnya kalian udah mulai paham gimana cara belajar yang efektif kayak gitu. Walaupun mungkin setiap orang punya referensinya masing-masing, tapi teman-teman bisa explore gitu. Mana yang cocok buat kalian? Yang ketiga, menurut aku ini adalah support system. Jangan malu untuk mencari mentor, mencari orang yang bisa ditanya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh aku nggak ngerti nih gimana caranya ikut lomba A misalnya. Nah, itu jangan malu untuk bertanya sama orang yang udah sering ikut kegiatan itu, atau jangan malu untuk bertanya kepada cutting misalnya, atau mungkin dosen atau apapun yang bisa dijadikan apa ya, kayak role model atau bisa ngebimbing kalian. Jadi cari mentor, teman belajar, masuk komunitas yang positif untuk cari lingkungan yang suportif kayak gitu. Nah, karena siapa teman kamu itu mendefinisikan siapa kamu. Jadi pilihlah teman yang bisa membawa kalian pada kebaikan ya, bukan pada keburukan gitu. Karena peserta Jadi ikut. iya, jadi harus yang positif gitu ya. Karena kalau kalian temenan sama orang yang misalnya suka bolos, suka mungkin nongkrong-nongkrong gitu kan, suka ngegibah, yang akan ke bawah gitu. Makanya gunakan waktu kalian untuk bermanfaat, berkarya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang lumayan sering juga ditanyain ke aku. Kita udah aktif gitu ya, aktif sana sini, ikut lomba, ikut organisasi, tapi kok tetap bisa bagus ya nilainya, atau IPK-nya kok bisa cum laude ya, bisa di atas 3,9, di atas 3,8 misalnya. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya tadi dari tentang teman-teman memaksimalkan waktu punya. Dan Waktu itu relatif banget dan semua orang tuh punya waktu yang sama ya kan. Dalam satu hari ada 24 jam. Terus dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi nggak ada istilahnya orang sukses itu punya waktu 26 jam, itu kan nggak ada ya. Kecuali dia tinggal di planet lain mungkin. Jadi kalau dia tinggalnya di bumi ini kan semua orang punya waktu yang sama. Jadi gimana caranya itu kita punya seni dalam memaksimalkan waktu yang kita punya gitu ya kan. Nah, di sini tadi udah di-mention beberapa, seperti misalnya time blocking. Nah, ini tadi udah jelasin ya, time blocking itu fokus dalam satu hal tanpa distraksi, tanpa multitasking. Ini kan kerjain sesuatu ya, HP-nya ditinggalin dulu, jangan apa namanya, distraksi yang yang mengganggu kalian itu disingkirkan dulu gitu. Ya kan? Terus juga ini aku akan jelasin beberapa contohnya, kayak tadi ada Eisenhower. Nah, ini yang sempat di-mention sama Samly ya. Tadi ada urgent, ada important, not urgent, sama not important. Kuadran pertama itu yang penting sama yang mendesak. Itu kalian harus lakuin itu sekarang juga. Nah, kuadran kedua itu dia penting tapi tidak mendesak. Itu kalian bisa schedule. Misalnya ada ujian masih bulan depan. Kalian bisa schedule aja. Oh, mungkin belajarnya nggak harus hari ini, mungkin bisa besok, bisa lusa. Yang penting jangan SKS ya, atau sistem kebut semalam. Terus yang ketiga itu penting banget, enggak penting banget tapi mendesak gitu ya. Nah, kalian bisa mendelegasikan ke orang yang kalian percaya. Benar, karena tidak mendesak. Jadi kalian yang nggak penting sama mendesak ini, nah itu yang harus kalian coba hapus aplikasi gitu. Misalnya kalian disuruh buat misalnya main games mungkin yang berlebihan ya. Mungkin kalau refreshing oke lah. Tapi yang berlebihan dan too much itu kan bisa benar-benar waste your energy ya, waste your time. Mungkin dari durasi main game itu kalian bisa pakai buat baca buku, buat belajar hal baru daripada main game terus kan. Gitu. Misalnya itu hal-hal yang bisa kalian atur ya. Makanya di sini aku coba selalu bilang ke teman-teman, kalau kalian punya agenda yang banyak, kalian list agenda itu, kalian list semuanya, kalian taruh di kuadran mana. Misalnya di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, setelah kalian udah taruh di kuadran mana, kalian tentuin, oh berarti kalau kuadran 1 kalian harus lakuin itu. Kuadran 2 kalian schedule, kuadran 3 kalian delegasikan, kuadran 4 kalian hapus. Jadi udah tahu gitu kan. Kira-kira kayak gitu.
Nah, selanjutnya nih Pareto. Kalau Pareto itu sebenarnya itu adalah prinsip di mana kalian bisa tahu apa ya, 20% hal yang kalian lakukan itu berdampak pada 80% hasil. Jadi misalnya kalian belajar nih ada ujian. Kalian fokus aja ke 20% ini, ke soal-soal ujian yang paling sering ditanyain atau soal-soal ujian yang sesuai kisi-kisi. Karena itu yang akan ditanyakan dan berdampak pada 80% hasil ujian kalian. Misalnya, jadi kalian tuh belajar juga jangan cuma belajar keras, tapi belajar cerdas. Gitu. Jadi kalian bisa efektif waktu kalian selama beberapa waktu itu untuk fokus ke hal-hal yang emang menjadi topik dalam ujian nantinya gitu. Jadi kalian bisa lebih efektif dalam memaksimalkan waktu. Nah, ini untuk mindset ya. Tadi sempat aku mention juga, sebenarnya yang nggak kalah penting teman-teman punya daya juang, itu misalnya adalah growth mindset ditambah grit. Jadi kalau teman-teman tadi udah tahu ya, perbedaannya sederhana sebenarnya. Orang yang punya growth mindset, itu orang yang selalu pengen belajar. Dan dia tuh nggak pernah kayak merasa kalau gagal tuh kayak ya udah dia bangkit lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya fixed mindset itu dia merasa dirinya itu udah cukup dan nggak mau belajar lagi. Jadi kayak nggak mau ngembangin diri lagi. Nah, menurut aku itu yang bahaya. Kalau teman-teman punya pemikiran fixed mindset, itu kalian akan terkunci gitu, nggak mau kemana-mana gitu. Nah, ini yang nggak kalah penting. Jadi menurut aku tantangan dalam membangun growth mindset, tantangan terbesarnya itu menurut aku adalah takut gagal gitu. Karena orang yang sukses itu nggak takut gagal. Orang yang sukses itu adalah takut dalam mencoba hal baru gitu ya, takut mencoba hal baru, takut apa namanya, orang yang sukses itu lebih ke dia sangat takut ketika dia takut dalam mencoba hal baru atau takut memulai sesuatu. Jadi artinya ketika kalian takut gagal, takut mencoba hal baru, dan kalian itu nyaman di zona nyaman, kayak ya udah aku udah nyaman nih, misalnya aku udah nyaman tinggal di tempat kalian. Mungkin kalian nggak mau coba untuk eksplor tempat lain, nggak mau coba untuk misalnya cari pengalaman di misalnya tempat lain atau di negara lain. Nah, itu akan menjadi bubble yang ngebuat kalian tuh stuck gitu di situ. Ya, akan stuck gitu di situ. Makanya ketika kalian takut gagal, takut coba, dan nyaman di zona nyaman, itu artinya kalian berada dalam lingkup yang membuat kalian tuh nggak berkembang gitu. Karena aku juga pernah dulu ya, ketika aku tuh eh, jujur, soalnya banyak beberapa keputusan yang ada di hidup aku itu karena aku berani dan nekat ya. Kadang-kadang nekat sih, tapi tetap ya, nekatnya itu harus diimbangi sama kemampuan kalian dan bagaimana kalian punya backup plan gitu. Banyak hal-hal yang akhirnya aku kadang tuh terlalu, mungkin ini jadi masukan buat aku juga ya, kadang tuh terlalu nekat dalam menentukan sesuatu, kayak bahkan aku ngerasa ada kayak aku tuh sesimpel kayak iseng gitu, iseng buat daftar sesuatu, tiba-tiba kayak kok lolos gitu, kok lolos tiba-tiba ya udah gitu, akhirnya lanjut lanjut dan lanjut. Artinya selama kita berani, dan selama kita, menurut aku selama kita berani untuk coba hal baru itu nggak ada yang merugikan, dan menurut aku nggak ada yang apa ya, aku nggak nyesel juga gitu, selagi itu emang hal yang baik dan benar ya, jangan hal yang nggak baik gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kan ada zona ya, zona. Nah, kita tuh pengen ke growth zone, zona pertumbuhan. Artinya sebelum ke zona pertumbuhan, teman-teman tuh harus melewati atau keluar dari zona nyaman. Nah, kalau zona nyaman ini yang warna ungu itu kan ya dia low risk ya, resikonya kecil banget. Makanya di situ sangat kecil pertumbuhannya karena resikonya juga kecil gitu. Tapi ketika kalian keluar dari zona nyaman, ada yang namanya fear zone atau zona ketakutan. Emang kalian tuh bakal takut gitu at the first time, kalian bakal takut, anxiety gitu kan, kayak merasa low self confidence diri gitu. Ya itu wajar karena itu pertama kali kalian coba hal itu kan. Terus kalian masuk lagi ke learning zone. Ketika kalian menghadapi zona ketakutan dan kalian bisa handle itu, kalian bisa mulai terbiasa gitu ya dengan ketakutan itu, akhirnya kalian belajar hal baru.
kalian belajar hal baru tuh adalah kalian extend atau memperluas zona nyaman kalian. Jadi yang tadinya nggak nyaman jadi nyaman, ya kan? Karena kalian udah terus-menerus belajar dan berlatih. Dimana ketika kalian bisa memperluas zona nyaman, akhirnya kalian bisa bertumbuh di situ. Kalian bisa belajar skill baru, belajar apa ya, set new goals gitu. Kayak goalsnya baru tuh perbaharui lagi dan kalian jadi orang yang lebih percaya diri gitu. Itu yang sempet aku mention, jangan cuman ibaratnya jago kandang ya. Jago kandang tuh kayak ketika di kandang lain tuh jiper gitu. Jadi teman-teman harus keluar from the bubble untuk ke growth zone ini. Kalian harus melewati tadi fear zone, learning zone, baru ke growth zone. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Kita akan bahas mentalitas juara. Jadi sebenarnya, nah ini aku sneak peek ya. Iya, sneak peek ini adalah beberapa foto ketika aku di Rusia. Kalian bisa lihat ya, I'm the only one perempuan yang pakai hijab. Kalian kan ya, semuanya itu nggak ada yang pakai hijab ya, walaupun ada yang muslim, tapi kebanyakan mereka mungkin nggak pakai hijab dan aku ngerasa kayak awalnya tuh takut kayak aduh aku bisa nggak ya beradaptasi sama lingkungan baru, bisa nggak ya aku beradaptasi sama mungkin kebudayaan baru dan orang-orang dan lain-lain gitu. Dan di sini kita foto sama kedubes ya, kedutaan besar di Moskow, kedutaan besar Indonesia ya, sama para jajarannya lah ya. Aku juga ini nama bapak-bapaknya siapa aja, pokoknya jajaran dari kedutaan besar. Nah, artinya ketika kita mau punya mentalitas juara, cara terbaik menurut aku untuk gagal itu artinya kita menjadikan ini proses pembelajaran. Jadi bukan hanya kita kompetisi gitu ya. Mikir ini tuh selalu kompetisi, pasti kita kalau gagal tuh kayak malah tapi ketika aku jadikan ini adalah proses ke sana itu bukan untuk jadi yang terbaik, tapi aku pengen belajar dari yang terbaik gitu. I want to learn from the best gitu. Jadi aku pengen belajar dari yang terbaik karena di sana jujur aku ketemu sama puluhan hacker-hacker terbaik di dunia gitu ibaratnya. Ada orang yang udah kayak wah jago banget lah ya. Nah, aku ngerasa aku kayak aku tahu aku bukan yang terbaik, makanya aku pengen belajar dari mereka gitu. Dan ketika aku ngerasa kalau misalnya pun aku misalnya nanti nggak mungkin nilainya nggak terlalu bagus atau gimana, ya setidaknya aku bakal coba lagi sampai ya aku bisa dapetin yang terbaik versi aku kayak gitu loh. Jadi mindsetnya itu nggak cuman kayak jadi kayak ini kompetisi, tapi kayak ya udah kita belajar. Ini kan proses pembelajaran kan, yang namanya hidup menurut aku adalah proses pembelajaran gitu. Dan kita akan terus belajar sampai akhir hayat gitu kan. Jadi artinya ya udah enjoy the process aja gitu. Nah, ini juga aku selama di kuliah jujur aku memang orang yang cukup aktif ya di lomba-lomba karya tulis. Emang aku orangnya aktif di lomba esai, karya tulis, dan lain-lain. Bahkan ya aku alhamdulillah ada beberapa kejuaraan di esai gitu ya, juara kompetisi karya tulis, paper ya, dan sejenisnya. Dan kayaknya bisa dibilang kadang tuh sebulan tuh aku bisa lomba kayak 5 kali atau 4 kali gitu ya. Pernah waktu itu kalau aku kayak sebulan tuh lomba doang kerjaannya kayak bosen banget tapi seru, tapi kalau kita enjoy itu sebenarnya seru gitu, kita ketemu temen baru, ketemu orang baru kayak gitu. That's why aku pengen spill lah sedikit ini yang khusus esai aku pengen spill sedikit sebenarnya cara aku tutor apa cara aku ntar kita tutor ya, cara aku biar ini juara esai gitu ya, karena aku juga punya pengalaman di esai. Sebenarnya kalau esai teman-teman yang mau ikut lomba esai ya, menurut aku memang yang paling cocok adalah kalian harus punya topik yang kuat dan relevan. Jadi saran dari aku adalah teman-teman pilih isu yang aktual, yang punya dampak dan sesuai sama passion kalian. Kedua, judulnya itu harus menarik, jangan judulnya tuh basic gitu. Misalnya dampak korupsi di Indonesia, basic banget gitu kan. Buat judul tuh yang kayak walaupun ilmiah ya, tapi buat judulnya itu yang misalnya implikasi korupsi, nepotisme dan kolusi terhadap misalnya pola pikir dan lala gitu. Jadi kayak menurut aku harus judul itu jangan terlalu general, tapi kalau bisa cukup mewakili semuanya dan catchy gitu. Catchy itu ya kalau orang denger judul tuh kayak pengen baca gitu. Itu seni kan, itu seni.
Nah, terus misalnya pakai tadi metode SMART yang pastinya solutif ya. Terus perkuat data. Jadi kalau kalian nulis esai ilmiah itu data, fakta itu harus akurat, valid. Sama akhiri dengan penutup yang impactful. Nah, ini aku kasih contoh winning essay. Nanti kita akan tes contoh juga. Jadi ini ada beberapa yang, ini sebenarnya aku pernah spill di konten aku ya, namanya pill structure. Pill itu pertama point, terus evidence, explanation, sama link. Nah, ini kalian bisa lihat ya contohnya, ya kalian bisa baca ya sekilas karena kita bakalan agak cepet juga. Intinya dalam menulis esai itu jangan lupa kalian cantumkan data-data yang valid ya, persentase atau apapun lah. Nah, ini contoh singkatnya guys. Misalnya poin, tadi kan pil ya. Poinnya misalnya tahun 2009 ada gempa bumi di Pariaman. Itu poin ya. Ibaratnya itu kayak isi gitu ya. Evidence-nya itu kalian kasih data gitu. Tadi aku bilang data itu penting banget. Data itu adalah nyawa gitu. Misalnya berapa ribu orang nih yang meninggal, luka-luka gitu kan. Terus explanation, kalian jelasin terhadap data itu tuh apa. Misalnya, oh ini tuh berkaitan sama fenomena misalnya gempa bumi. Terus juga kalian coba jelasin teori-teorinya. Kalian mengaitkan ya, fenomena-fenomenanya kalian kaitkan. Misalnya berdasarkan itu, maka ini sangat. Nah, itu contohnya. Jadi kalian udah ada gambaran ya. Sekarang dan ini pernah juga juara satu waktu itu. Jadi ini bisa teman-teman kayak referensi aja ya, referensi. Elevate itu baru aja ada esai apa bootcamp ya, bootcamp esai dan lumayan juga teman-temannya sangat antusias. Jadi kalau emang teman-teman mau ikut lomba esai lagi, itu bisa jadi salah satu referensi ya gitu. Nah, yang gak kalah penting, menurut aku ini masuk lagi ya. Kita sebenarnya di Elevate teman-teman memang punya yang namanya tools Elf AI. Teman-teman ya yang daftar karena kalian harus membuat akun ya. Nah, sebenarnya teman-teman kita tuh pengen banget ngebantu teman-teman itu bisa berprestasi lewat berbagai lomba. That's why kita buat Elf AI. Dan di sini sebenarnya Elf AI itu punya salah satu fitur untuk membantu teman-teman itu dalam membuat esai, membuat apa ya, kerangka esai gitu. Walaupun kita tidak membantu dalam membuatkan esai secara keseluruhan, tapi kita membantu dalam membuat kerangka esainya gitu ya. Makanya di sini aku saran banget teman-teman ketika misalnya teman-teman nanti jadi user tetapnya LFAI, aku saran banget bisa dimaksimalin untuk ngebus esai kalian gitu. Gimana esainya itu punya, karena kita tuh punya, bahkan di karya tulisnya, ya nanti mungkin juga kita bantu untuk demonstrasikan gitu ya. Nanti kita ada demons juga. Nah, nanti kita juga dalam bootcamp Arya ya atau AI Racing Innovators Academy itu kita juga akan bantu teman-teman nanti yang kepilih ya 50 kemungkinan 50 orang aja yang kepilih walaupun yang daftar udah lebih dari 50 ya tapi kita akan coba seleksi yang benar-benar pengen belajar gitu dan pengen jadi high achievers gitu ya. Jadi kita juga bakal coba bantu seleksi teman-teman yang serius banget nih yang benar-benar berkomitmen. Nanti kita manfaatin juga Elf AI ini sebagai tools untuk kalian jadi juara lomba, terus juga mengenali diri kayak gitu ya. Karena menurut aku sadar juga ini, sebelum kita berprestasi, langkah pertama tuh kenali diri sendiri. You have to know yourself. Kenali siapa kamu, siapa diri kamu, apa keunggulan kamu, apa kelemahan kamu gitu. Itu akan jadi menurut aku senjata ya. Ibaratnya kita harus tahu dulu nih em, ibaratnya mau perang tuh kita tahu dulu kita punya senjata apa dan kita harus tahu medan perangnya kayak gimana gitu. Nah, menurut aku itu yang bakal kita bedah nanti di Arya dan juga itu akan kita memaksimalkan Elf AI ini sebagai toolsnya gitu ya. Makanya kita pengen mendedikasikan event ini dan nanti Arya itu untuk mahasiswa benar-benar bisa jadi high achievers dan yang tadi ya memaksimalkan potensi itu gitu.
Nah, itu sih beberapa referensi aku. Nah, ini juga tips aja singkat lah ya. How to be a winner versi aku sebenarnya dalam hal apapun yang tadi aku mention, pahami medan perang. Itu penting banget. Jadi kalian kalau mau perang tuh harus tahu mau perang sama siapa gitu kan. Musuhnya siapa, kalian punya senjatanya apa kayak gitu kan. Jadi kita baca, kalian benar-benar baca buku panduan, peraturannya, analisis. Nih, competitor analysis. Kalau dalam hal apapun, even dalam bisnis pun kita menganalisis kompetitor gitu. Siapa kompetitor kita dan kita lihat gitu kan. Dalam hal apapun nggak pasti ada kan orang-orang yang oh ini kayaknya kelebihannya di sini, nah, ini kekurangan di sini. Kita juga lihat oh kita unggulnya di mana kayak gitu. Jangan cuma fokus ke kelemahannya kita aja, tapi fokus kita keunggulan di mana kayak gitu kan. Terus, do extra miles, artinya totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau mau juara harus totalitas gitu. Berguru sama yang lebih berpengalaman. Tadi aku mention jangan malu buat cari mentor atau orang yang bisa kalian jadikan inilah kalian tanyain gitu ya. Atau orang yang bisa ngebimbing kalian gitu ya. That's why Elevated hadir buat kalian. Bagus nggak? Elevated menjadi salah satu support system kalian, support system mahasiswa sebenarnya. That's why kalian jangan ragu kalau misalnya kita punya event, punya apapun yang emang itu bisa support kalian, ikutin gitu ya. Apalagi kalau yang eventnya memang free and open for public gitu ya. Ya sebenarnya kalian masih siswa pun kalau emang mau lebih semangat bisa juga. Pokoknya maksimalin event-event kayak gini, walaupun mungkin banyak juga event webinar lainnya, tapi kalian cari yang emang cocok ya. Mungkin materinya, topiknya, bahkan speakernya gitu. Terus ya pastinya banyak berlatih, berdoa, dan evaluasi. Jadi dalam selesai kegiatan gitu ya, mau kalian menang atau mungkin belum menang pun ya kalian evaluasi apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatin lagi gitu. Apa yang udah bagus gitu ya. Nah, that's why di sini aku pengen mendorong kalian ya, kayak encourage kalian untuk do extra miles gitu ya. Siapa yang siap nih do extra miles nih di elevated nih? Nah, ini yang angkat tangan ya. Yang angkat tangan ini kita tandain ya. Oke. Nah, yang siap ini kita bener-bener berharap banget kalian bisa berprestasi dengan Elef AI dan juga sama Elevated karena tujuan Elevated dan Elef AI itu ya sesimpel kita pengen teman-teman mahasiswa itu berprestasi, oke? Bisa berprestasi ya. Next, nah ini aku mau ada sedikit announcement, teman-teman pengumuman ya. Di sini mungkin aku pengen ngasih tahu kalau pendaftaran ARIA gitu ya, atau AI Raising for Innovators ini masih dibuka ya sampai 8 September. Ya, jadi aku pengen teman-teman di sini buat yang mungkin punya temen atau pengen ngajak temennya itu boleh banget ya, karena kita juga masih 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 terbuka lebar ya buat teman-teman mahasiswa yang pengen daftar. Mungkin bisa bantu ajak temennya atau mungkin orang yang kalian rasa ini cocok nih gitu ya buat jadi the next innovators gitu ya. Pokoknya bisa ajak teman sebanyak-banyaknya karena kita juga terbuka sama mahasiswa gitu ya sampai 8 September aja. Jadi jangan sampai kalian kelewatan ya. Mungkin di sini yang belum daftar atau yang udah daftar pokoknya harus daftar, oke? Karena di sini bakal ada mentor-mentor keren. Nggak cuman ada aku sama Samly ya, tapi nanti ada dari Kak Fahriza, ada Kak Zensa dari pemimpin ID, ada juga Kak Francisco, Kak Gede Tanok atau Bagus D ya. Nah, itu kita banyak banget bakal ngebahas tentang isu teknologi AI sama leadership gitu. Dan kita juga nanti bakalan ada mini competition yang bakal ada hadiah-hadiah menarik lah pastinya. Jadi kita bakalan nge-support teman-teman mahasiswa nih biar bisa berani gitu ya, berani dalam mengeksplor kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi jangan sampai berhenti di sini aja gitu ya. Bahkan nanti setelah teman-teman lulus pun ya siapa tahu itu kan bakal jadi peluang untuk ke depannya gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku ya. Ini udah jam 9 juga. Mungkin nanti kita akan ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin bisa di lower hand dulu ya, teman-teman. Ya, intinya do your best dan lebih baik kalian coba daripada kalian nyesel karena nggak nyoba sama sekali. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Aku lempar lagi ke Ginan ya. Thank you. Oke, thank you so much Kanana atas materinya yang luar biasa dan detail ya. Karena waktu kita nggak terlalu buru-buru sama Kanana, jadinya bisa lebih santai, kita bisa menyimak dengan tenang gitu ya.
Oke, ini aku lihat teman-teman sudah nggak sabar banget buat mengajukan pertanyaan. Kayaknya tadi udah nge-spam banyak banget ya, belasan orang ingin bertanya. Oh ya, Kanana aku tanya dulu nih. Dari Kanana mau berapa orang? Mungkin kita coba 3 pertanyaan dulu ya. Oke, kita coba 3 dulu. Lumayan lah ya, kita bisa 3 orang. Jadi satu dong, karena mepet banget guys, mohon maaf ya. Oke, boleh lower lagi nggak? Lower lagi dong, lower lagi dong. Aku mau hitung lagi. Yuk, 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 yuk. Ulang, ulang, ulang. Oke, ulang ya. Aku lower dulu ya. Mohon maaf ya. Bentar, 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 bentar. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, tadi aku menotis ada, bentar. Oke, udah ya. Ada Firinzis. Ini namanya susah banget. Oke, Kak Firin, monggo. Silahkan bisa berkenalan dulu mungkin. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Ginan dan terima kasih Kak Nana untuk materinya. Sebelumnya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama aku Princess Viviani Yunus Arifin. Bisa dipanggil Rin karena nama depanku itu susah banget. Nah, aku pengen mengajukan sebuah pertanyaan, Kak. Jadi aku izin bertanya. Nah, aku tuh juga suka nulis. Dan tadi waktu Kakak menjelaskan soal LFAI buat nulis karya tulis ilmiah, aku tuh tertarik kira-kira fitur yang membuat LFAI itu jauh lebih komprehensif dibandingkan AI yang lain itu apa ya, Kak? Kayak gimana cara AI tersebut memaksimalkan potensi kita untuk bisa menulis karya tulis ilmiah yang relevan, kredibel, dan juga akuntabel secara data. Terima kasih, Kak. Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Oke, Nana, mungkin mau langsung dijawab. Oke, cek-cek. Iya, menarik banget ya pertanyaannya dan memang aku bakal bantu jelasin juga ya tentang apa namanya LFI itu sendiri ya karena kayaknya Rin ini sangat antusias tentang karya tulis. Nah, ini yang pengen aku mention bahwa memang LFA itu sekarang lagi ngembangin fitur namanya Essay Generator sama karya tulis ilmiah generator gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya ada Sam nih, dia salah satu yang ngembangin juga gitu ya LFA karena dia CPO-nya ya, Chief Product Officer yang ngembangin LFAI gitu. Tapi di sini aku bakal mention kalau sebenarnya yang ngebuat kenapa sih teman-teman khususnya yang emang pengen lomba tadi kepenulisan kayak Rin ini harus pakai Elf AI. Sebenarnya sesimpel karena Elf AI itu pengen jadi mentor of online-nya kalian kayak digital mentor gitu ya. Pertama, kita membantu teman-teman itu biar bisa memaksimalkan judul ya kan karena tadi aku sempat mention ya tipsnya itu salah satunya itu punya judul yang catchy yang punya judul yang menarik gitu ya pertama. Nah, itu kita akan memaksimalkan judul teman-teman gitu ya. Yang kedua, itu adalah kita ngebuat framework atau apa namanya tuh kayak kerangka ya, kerangka dari karya tulisnya. Jadi teman-teman masukin topiknya, promnya kayak chat GPT pada umumnya ya, tapi ini udah terfokus gitu. Jadi kalau chat GPT kan mungkin biasanya kalau kalian masukin prom asal atau gimana, pasti kan hasilnya nggak maksimal ya. Nah kalau ini itu kita emang udah merancang nanti prompt yang kalian masukin ya, yang semakin detail semakin baik ya. Jadi kalau bisa sedetail mungkin gitu ya, topiknya apa, judulnya apa. Nanti kita akan membantu ngarahin untuk buat framework atau kira-kira bab satunya bahas apa, bab dua bahas apa, bab tiga bahas apa, poin-poinnya tuh kita jabarin. Walaupun nanti yang ngejabarin tuh teman-teman ya, kita cuman bikin kayak poin-poinnya aja gitu. Tapi nanti at the end kalian yang harus tetap membuat keseluruhan karya tulis gitu ya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kita ada juga yang namanya evaluasi. Bukan evaluasi, apa sih namanya tuh kayak nanti tuh bakal ada scoring gitu. Jadi nanti karya tulis yang kalian buat atau hasilnya itu bisa
nilai kayak misalnya seberapa bagus judulnya itu kita ada penilaiannya gitu ya. Misalnya judulnya itu udah 8/10 atau misalnya pendahuluannya itu udah seberapa bagus. Jadi kalian tahu mana yang harus ditingkatkan, ya kan? Jadi secara nggak langsung tuh LFI bakal ngasih feedback gitu. Feedback mana yang udah bagus, mana yang harus ditingkatkan. Jadi kalian tahu kira-kira gambaran kasar dari karya tulis atau esai kalian itu udah sebagus mana, udah kompetitif mana gitu ya. Dan kita juga bakalan ngasih referensi berbagai karya tulis atau berbagai esai yang udah juara di level nasional, yang udah jadi finalis. Itu kita mengacu ke berbagai esai itu ya. Mungkin ada sekitar puluhan ya, mungkin 20 sampai 30 lebih esai yang udah juara itu kita kumpulin dan kita jadikan berbagai referensi kenapa dia bisa juara. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi kita kayak bantu untuk menuntun kalian gitu ya. Dan itu yang pengen kita uji ya, karena kita juga sebenarnya masih uji coba ya, makanya itu yang pengen kita uji nanti di event-event lainnya gitu ya. Salah satunya area ini untuk bagaimana LFI ini bisa jadi tools biar teman-teman itu bisa memaksimalkan potensinya dan memaksimalkan tadi ya lomba-lomba yang udah ada di LFI. Dan sebenarnya menurut aku memang itu sih yang kita tekankan ya, karena kalau di LFI ini sendiri eh, memang yang paling banyak dipakai itu pertama ini esai generator, tapi selain esai generator kita juga ada karya tulis gitu ya, karya tulis yang tadi sempat kita mention, dan teman-teman juga bisa mulai mengeksplorasi dari berbagai ini gitu ya. Nah, ini juga ada berbagai yang nanti kita akan coba bedah lagi ya teman-teman buat detailsnya. Tapi intinya itu sih referensi dari aku, dan ini juga berdasarkan pengalaman dari para founder dan para juara-juara esai lainnya. Karena aku sendiri dulu memang karena aktif ikut lomba karya tulis, jadi aku bisa ngebedain mana yang kira-kira ini bakalan juara atau kira-kira bakal lolos final dan enggak gitu. Dan kita juga di LVA itu timnya ataupun yang ngembanginnya itu juga yang udah sering ikut lomba esai. Ya, sering ikut lomba esai karya tulis. Jadi kayak kita punya referensi, oh kayaknya ini oke, kayaknya ini masih kurang. Jadi itu yang jadi patokan juga berdasarkan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan referensi dari orang-orang yang sering ikut lomba juga gitu. Jadi kita kayak combine gitu sih. Gitu. Semoga menjawab ya Rin ya tadi panggilnya. Iya, Oke, semoga. terima kasih Kak. Yuk. Nah, nanti ditunggu ya pakai LPA-nya ya untuk lombanya. Oke, next siapa ya Gin? Oke, mungkin Saya Bang. sebelum aku next ke penanya berikutnya, aku mau reminder ke teman-teman, jangan lupa untuk isi feedback form yang sudah aku kirimkan di link Zoom chat ini ya. Oh, Teman-teman bisa isi nanti sambil Q&A ini ya, jangan ya. sampai Oh ya, ketinggalan. ini feedback formnya singkat banget ya teman-teman, cuman 3 menit. Aku janji 3 menit doang. Kayak cuman ngisi kayak poin-poinnya aja. Jadi teman-teman kalau bisa diisi sekarang ya sambil diisi karena singkat banget 3 menit, dan ini ngebantu banget buat nanti kita ngembangin webinar atau event lainnya itu bisa lebih maksimal gitu ya. Gitu. Nanti bakal ada sertifikat nggak ya? E-sertifikat nggak ya, Gin? Siapa tahu yang ngisi G-form. Oh ya. Oh ya, nanti yang ngisi G-form bakal dapat e-sertif nggak ya, Gin? Untuk insertif mungkin nanti bisa kita kasih ke semua peserta di akhir program ya, untuk yang bisa Hmm. masuk ke itu. Jadi kalau teman-teman emang butuh e-sertifikat, saran aku isi Google Form-nya juga ya, feedback form-nya, biar nanti kita bisa akumulasiin gitu. Oke, next. Yang pertanyaan kedua. Oke, ada Hamzah Amiruddin, silahkan. Oke, baik. Jelas gak Kak suaranya? Oke, Aman sih, aman. baik. Izin memperkenalkan diri. Aku Hamzah, bekas pejuang UGM. Cuma qadarullah saya keterimanya di UPI Bandung ya, jurusan Teknik Robotika. Izin bertanya Kak, tadi kan Kakak sempat bilang ya, kalau kita itu harus punya pemikiran selalu pengen belajar, jangan pernah cepat merasa puas. Nah, saya itu tadi kayaknya kurang puas deh sama materi Kakak di yang bagian apa? Rusia itu. Saya penasaran apa dari webinar itu apa ya? Saya menarik juga kan ya
suka dunia cyber, saya pengen minta apa? Kayak motivasi sama saran buat kita mahasiswa nih ya, berdasarkan pengalaman kakak dari materi yang kakak dapat dari webinar pas kakak ikut jadi delegasi di Rusia. Mungkin itu Kak, terima kasih. Thank you. Ya, aku jawab singkat ya, karena nggak terbatas waktu. Jadi sebenarnya ini karena Hamzah juga suka cyber, menurut aku itu jadi kesempatan yang bagus banget ya buat kamu ikut programnya. Mungkin kamu bisa kepoin juga di Instagram aku, karena aku udah buat postingan tentang event itu ya, namanya Positive Hack Camp. Jadi itu adalah suatu camp. Camp itu bukan cuma webinar, tapi kalian belajar secara intensif selama 2 minggu tentang materi cyber security atau keamanan cyber, tentang ya kalian mungkin yang basic IT atau sistem informasi ya, kalian mungkin udah terbiasa ngoding gitu ya, ngoding atau kayak hacking kayak gitu kan, tapi ini white hacking ya, bukan bukan ngehack yang ilegal ya. Jadi kita emang bener-bener menguji keamanan data gitu. Dan informasinya sebenarnya menurut aku kalian bisa kepoin juga di website resminya ada. Tapi em, aku lupa. Tapi nanti pokoknya aku udah sempat share lah di Instagram aku. Ntar kamu scroll aja ya. Kamu scroll aja. Pokoknya ada pertama tuh tentang postingan apa carousel. Ba- Nah, ini bakal aku ini ya, aku bakal kasih linknya deh biar gampang. Nah, ini adalah website menurut aku yang bisa kamu kepoin untuk yang mau ikut pelatihan yang ke Rusia tentang cyber security itu. Dan ini pelatihannya sebenarnya by selection ya. Jadi bakal ada seleksi karena yang mewakili Indonesia juga kemarin tuh nggak apa ya, sekitar 8 sampai 10 orang gitu ya. Jadi emang bakal ada seleksi juga. Jadi teman-teman ya kalau mau daftar dipersiapkan aja buat tahun depan, karena mungkin ini tahunan ya, event tahunan. Dan juga menurut aku ini cocok banget emang yang kalian pengen mendalami ilmu itu gitu. Menurut aku ini bakalan jadi pengalaman yang berharga banget gitu ya. Jadi bisa dicoba juga gitu ya. Dan juga nanti at the end itu bakal ada certification buat cyber security-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil certification-nya itu bakal difasilitasi gratis sama mereka kalau kalian lolos ujian dan tes-tesnya lah ibaratnya. Tapi kalau nggak pun nggak masalah. Tapi saran aku kalau emang kamu mau ngambil sertifikasinya boleh banget gitu ya. Karena mereka bakal memfasilitasi, dan ini tuh di bawah Kementerian Digital gitulah, Kementerian Digital dan Informasi atau Komdiginya di sana. Jadi bener-bener ini sangat-sangat trusted dan sangat-sangat worth it gitu ya, worth to try. Dan fancy banget ini eventnya, fancy banget guys. Kalian tuh bakalan diajak kayak makan-makan mewah, kayak kayak diajak buat jalan-jalan di tempat yang sangat-sangat megah gitu. Terus kalian juga nginep di hotel bintang 5 yang kayak itu tuh sangat-sangat megah juga menurut aku. Jadi memang fasilitasnya bintang 5 dan plus-plus. Jadi menurut aku memang ini salah satu yang aku nggak di endorse tapi emang worth to try, worth it banget. Semangat. Dari aku itu aja. Oke, terima kasih Kak. Oke. Next, last question ya. Oke. Terakhir nih ada Cantika. Silakan Cantika. Oke, sangat cantik Kak. Halo Kak, Halo. terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku perkenalkan diri, nama aku Cantika dari jurusan Gizi dari Poltekkes Jakarta 2. Oke, di sini aku mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak udah ngasih tahu nih time management gimana, ada eh, Pareto, ada Feniman, itu kan ada banyak macam-macamnya nih Kak. Nah, aku mau tahu gimana Kakak kayak ngadepin, pernah nggak sih Kak pernah dapat kayak insecure atas mau berprestasi nih, tapi takut takut sama kayak teman-teman yang mental crap gitu deh Kak. Terus menurut Kakak itu gimana sih Kak kayak biar kita lebih pede? Sedangkan personal branding zaman sekarang kan penting ya Kak. Gimana sih Kak? Aku pengen tahu. Terima kasih Kak. Thank you banget. Pastinya pernah ya pas awal-awal tuh aku juga dulu ya insecure gitu, kayak bener gak sih kayak gitu kayak gitu. Terus udah kayak gitu yang paling penting sih menurut aku pertama emang harus mengenali diri sendiri ya, atau self awareness dulu gitu. Kita kenali diri sendiri. Kenapa self awareness itu penting? Karena saran aku ketika kita udah mengenali diri sendiri itu akan lebih mudah kita untuk tahu kita tuh mau
ikut apa atau mau aktif di mana karena kita udah kenal sama diri sendiri gitu loh kayak kamu tahu kelebihan kamu dan kekurangan kamu apa jadi kita bisa fokus ke yang ngembangin kelebihan yang kita punya gitu nah daripada kita fokus ke kelemahannya gitu karena kalau kelemahan kan kita bisa ya udah itu setiap manusia pasti ada kurang dan lebihnya kan jadi memang saran aku yang pertama adalah mengenali diri sendiri ya mengenali diri sendiri nah yang kedua kalau tadi ada temen kamu yang ngerasa oh itu tuh trap mentality ya jadi biasanya kamu mau mau keluar dari zona nyaman atau misalnya kamu mau aktif lomba kamu tuh ditarik ke bawah gitu kan kayak udahlah janganlah kayak so ambis banget gitu, gitu kan nah saran dari aku keluar dari lingkungan yang kayak gitu jangan terlalu lama menghabiskan waktu sama lingkungan yang kayak toksik gitu lah jadi kamu ya nggak bakal berkembang kalau lingkungan kamu aja salah gitu makanya menurut aku pinter-pinter juga kita punya circle atau lingkungan pertemanan yang suportif. Gimana caranya? Kalian bisa cari, bisa juga kalian yang menciptakan lingkungan itu. Misalnya kalian yang menginisiasi lingkungan itu, entah itu lingkungan belajar atau komunitas atau misalnya apa gitu ya, atau grup-grup lah, grup atau misalnya komunitas belajar atau apapun yang emang fokusnya kamu tuh mau ngembangin skill di situ. Misalnya kamu hobi berenang gitu, kamu buat misalnya klub renang gitu kan atau kamu hobi bulu tangkis ya gitu ya udah klub bulu tangkis di univ kamu gitu jadi jangan cuma ngandelin orang-orang yang mau gitu karena emang pasti selalu ada orang yang nggak suka selalu ada orang yang nggak mau kita lebih baik gitu kan makanya saran aku pinter-pinter untuk cari circle yang emang sesuai gitu untuk bisa ngembangin potensi kamu karena ketika kita berada di lingkungan yang salah potensi kamu tuh nggak akan maksimal gitu karena ya kamu akan ditahan terus untuk bisa berkembang gitu kan makanya penting banget untuk punya circle atau lingkungan yang support kalian. Nah, yang ketiga tadi cari mentor atau cari lingkungan yang emang bisa ngedorong kalian, nge-push kalian gitu. Misalnya kamu bisa join orang-orang yang dalamnya itu orang-orang ambis gitu kan, orang-orang yang rajin belajar, rajin lomba atau rajin ikut eh, lomba internasional. Jadi kalau misalnya kalian males-malesan, kalian akan terdorong untuk aktif juga. Karena lingkungan itu seberpengaruh itu ya, seberpengaruh itu jujur. Makanya aku juga sekarang sangat apa ya membatasi bergaul atau menghabiskan waktu sama orang-orang yang nggak sevisi semisi gitu karena menurut aku itu akan mengurangi apa ya mengurangi tujuan utama kita tuh mau mengejar goals apa gitu. Nah, yang gak kalah penting juga menurut aku tadi sih apa namanya fokus ke self pengembangan diri kita gitu. Nah, untuk apa namanya self discovery ataupun mengenali diri sendiri sebenarnya di I Love AI sendiri tuh kita udah ada fiturnya, tapi memang kalian harus jadi ini dulu sih, jadi user premium. Jadi user premium ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba, mungkin nanti bisa nanya ke Kaginan gitu ya. Kalau teman-teman pengen jadi user premium gitu ya, ataupun kalian bisa langsung aja di websitenya itu ada untuk jadi berlangganan 1 bulan. Kalian mungkin bisa nyoba dulu 1 bulan karena di situ ada fitur untuk mengenali diri sendiri dan ada fitur juga berbagai fitur yang bisa kalian coba. Misalnya lomba KTI, esai dan lain-lain sampai personal branding gitu. Kita sebenarnya bantu beberapa di situ. Dan kita juga bakalan meng-highlight ya beberapa permasalahan mahasiswa ya mengenali diri sendiri itu menurut aku juga hal yang penting. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan di situ sih fitur-fiturnya dan ya cari mentor ya. Memang teman-teman harus punya orang yang bisa ngebantu kalian dan mentor kayak gitu. Makanya di sini memang di Elevated kita juga ngerasa jadi pengen banget nih jadi support sistemnya kalian selagi menjadi mahasiswa ya. Setidaknya kita membersamai kalian sampai berprestasi kayak gitu. Oke, dari aku itu aja. Thank you. Oke, thank you so much Kak Nana atas sesi materi dan juga Q&A yang teman-teman ini sebenarnya sangat antusias ya. Pertanyaannya sepertinya masih banyak di benak teman-teman semuanya yang masih ingin ditanyakan. Mungkin kita bisa akomodir untuk next-next pertemuan ya, karena habis ini kita masih akan ada banyak kelas-kelas berikutnya gitu. Jadi stay tune di Elevated Indonesia gitu. Oke, jangan lupa yang belum ngisi feedback form boleh banget untuk segera ngisi ya, teman-teman.
Oke, sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, apakah Kak Husna masih ada di sini? Boleh dibantu Kak Husna untuk sesi Masih dong. dokumentasi. Masih dong, Oke. masih. Oke. Yuk, teman-teman. Aku kasih waktu 5 detik buat siap-siap dulu yang mau on cam. Silakan. Oke. Wow, 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 wow. Oke, kita punya gaya signature sign. Signature shine kita tuh kayak gini, huruf E. Ya. Oke. Yuk, kita pakai huruf E dulu ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Satu lagi, satu lagi. Yuk, masih pakai huruf E dulu. Tadi ada yang baru join. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi gaya bebas, gaya bebas. Yeay. 1, 2, 3. Yeay. Oke, Thank thank you Kak Ginan. Jangan Thank lupa you, feedback Husna. form ya. Diisi tolong feedback Iya. form ya. Nggak diisi diteror sama Ginan. Oke, terima kasih Udah teman-teman. dong. Iya. Bye. Thank you, Kak Oke. Have a great weekend.